Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan pada hari ini di Minggu Rogate tertulis dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyinya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenal keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang yang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang guru bernama Agustinus dari Hippo berkata, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sampai dapat menemukan peristirahatan kepadamu. Pernyataan ini melukiskan hasrat yang besar agar dapat terhubung dengan yang ilahi,
sebagai bagian terdalam dari kodrat manusia. Bahkan Agustinus menulis tentang kegelisahan yang ia yakini hanya dapat dipuaskan dengan menghabiskan waktu bersama Tuhan. Maka di Minggu Rogate hari ini kita mau belajar kembali arti doa yang merupakan bagian dari tanggapan kita terhadap kerinduan yang menggelisahkan hati kita saat ini. Kerinduan yang mana kita sedang diperhadapkan pada satu ketidakpastian ekstrim karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belumlah berakhir. Saudara-saudaraku, apa itu doa? Doa memiliki banyak arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Doa bisa dipahami sebagai sebuah reaksi spontan, suatu kebiasaan, suatu sikap tubuh, luapan kegembiraan, dan bahkan keprihatinan spontan. Doa dapat melibatkan kata-kata, bahkan juga keheningan. Doa adalah usaha mengatasi diri kita sendiri, pemusatan perhatian kita terhadap sebuah kekuatan yang lebih tinggi. Bagi orang Kristen, doa adalah inti dari hubungan dengan Allah. Doa adalah suatu bentuk komunikasi, garis dan sumber hidup beriman, serta sarana untuk mengekspresikan dan mengalami kenyataan adanya Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang merasa bahwa berdoa itu sulit, atau bahkan doa itu kita anggap sebagai sebuah beban, sebagai sesuatu yang harus kita lakukan seperti berlatih piano, atau sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, meskipun kita tahu bahwa itu baik untuk kita, seperti minum obat atau jamu yang pahit. Namun harus kita ketahui, pada dasarnya doa itu sederhana, sesederhana dan sealami ketika kita bernafas. Doa juga adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Ketika kita terlalu banyak memfokuskan diri pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, di mana dan seberapa sering kita mengerjakannya, kita bisa kehilangan arti doa yang sesungguhnya. Doa adalah berada bersama Allah. Ada 5 pemahaman pokok yang perlu kita ketahui tentang doa. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Pasti kita ingat dalam Keluaran 3 ketika terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Doa bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan nyata. Doa bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu-waktu khusus dan tempat yang khusus. Kita dapat bertemu dengan Allah dimanapun kita berada, di dalam hal-hal yang biasa yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, syukur, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Hal ini diungkapkan dengan begitu indah dalam sebuah buku Exploring Prayer yang mengatakan, cintailah seluruh ciptaan Allah, seluruh dan setiap butir pasir di dalamnya. Cintailah setiap helai daun, setiap sinar cahaya Allah. Jika engkau mencintai segalanya, engkau akan merasakan misteri ilahi di dalam segala hal. Dan sekali engkau merasakannya, engkau akan mulai memahaminya dengan lebih baik setiap hari. Yang ketiga, kesadaran
akan kehadiran Allah. Jika kita tidak memiliki suatu perasaan adanya yang ilahi di dalam dan di sekitar kita, doa akan menjadi sekedar berbicara dengan diri kita sendiri. Sedangkan yang keempat, mendengarkan. Doa merupakan suatu relasi. Relasi yang sehat itu adalah dua arah, saling dan seimbang, bukan searah. Maka doa harus selalu merupakan percakapan dua arah, di mana kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Allah daripada hanya sekedar berbicara sendiri. Sedangkan yang kelima, meminta, mencari, dan mengetuk. Apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan adalah pengikat di antara Allah dengan diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud yang merupakan tokoh sentral renungan kita hari ini adalah seorang yang rajin berdoa. Dalam bahasa Batak dikatakan bahwa si Partangiangdo Raja David. Nah, darinya kita belajar bahwa doa harus menjadi langkah pertama yang diambil oleh anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah. Daud bisa menjadi kuat dan berhasil karena ia bersandar kepada Allah. Setelah Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk di hadapan Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Allah. Daud merasakan kedekatan hubungan dengan Tuhan dan juga pada keluarganya. Bagi Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarganya membuat dia mengucap syukur dan menyampaikan permohonan peneguhan Tuhan. Daud duduk di hadapan Tuhan yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai rencana yang besar atas diri Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya yang kecil. Daud pun mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Saudara-saudaraku, hal yang menarik dari pribadi Daud yang bisa kita selami ketika mengetahui rancangan Tuhan atas diri dan keluarganya, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan tulus. Karunia yang spektakuler dari Tuhan tidak membuatnya merasa besar dan hebat, tetapi sebaliknya di mata Daud, Tuhanlah yang besar dan hebat. Kesadaran yang seperti inilah yang patut kita miliki dengan mengingat prinsip hubungan kita dengan Allah selalu didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan apa yang pernah kita lakukan untuk Dia. Sekali lagi saya katakan, hubungan kita dengan Allah selalu didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan pada apa yang pernah kita lakukan untuk Dia. Kesadaran diri Daud ini sangat nyata ketika dia membuat sebuah pernyataan. Engkau memperlakukan aku seolah-olah aku dilahirkan sebagai putra seorang raja yang agung dan bukan seorang gembala yang miskin. Memang aku bisa seperti ini karena Engkau, ya Tuhan Allah. Di sini Daud bukan berkata, aku begitu hebat sehingga Tuhan memberikanku hadiah. Tetapi sebaliknya sikap Daud adalah, Tuhan begitu
hebat sehingga ia memberikan aku hadiah. Hal ini mengajarkan kita bahwa pemberian Tuhan mencerminkan kebesaran si pemberi, bukan si penerima. Maka jika kita menerima keselamatan, bahkan anugerah kehidupan hingga hari ini, itu bukanlah karena kehebatan diri kita, tetapi karena kehebatan Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, meskipun Daud tidak jadi mendirikan bait suci bagi Allah, yang adalah latar belakang renungan kita hari ini, tetapi ia tidak marah dan tidak menggerutu dalam doanya. Bahkan selanjutnya dalam doanya, Daud dengan berani meminta kepada Tuhan untuk melakukan apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan rancangkan, dan bukan apa yang dia mau. Kata-kata "sebab Engkaulah Allah" dalam renungan hari ini menjadi dasar iman Daud. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah dan bahwa janjinya itu benar. Tuhan itu bisa dipercaya. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Ketika semua sedang frustasi, ketika segala sesuatu kelihatannya tidak mungkin, dan ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan, seruan renungan kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Ketika rasa kesal atau bahkan kecewa sedang menyelimuti hati kita, maka hal yang mungkin kita lakukan pada saat ini adalah berdoa. Memang ada kalanya kita tidak lagi berdoa karena sudah lelah memanjatkan permohonan. Tetapi saudara-saudaraku, doa mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada yang mengasihi dan setia mendengar kita di tengah-tengah kesulitan seperti yang kita alami saat ini. Berdoa itu tidak hanya sekedar memohon, tapi juga melepaskan rasa penat yang kita alami. Ketika kita berdoa, kita bisa menceritakan segala sesuatunya tanpa harus ada yang ditutupi. Mungkin kita sering berkata, dulu aku berdoa, tapi gak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, sebenarnya Tuhan menjawab semua doa. Hanya kadang kata tidak adalah jawabannya, dan itu demi kebaikan kita. Kita memang berdoa, namun kadangkala tak ada jawaban darinya. Itulah Tuhan, Maha mengetahui segala sesuatu, mulai dari yang terbaik hingga sebaliknya. Apa yang kita minta dan tidak dijawab, berarti menurutnya bukan yang terbaik bagi kita. Kita mungkin tidak bisa menerima, kita mungkin tidak menyukai, dan bahkan kesal dengan apa yang sedang terjadi karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah bahwa skenario Tuhan adalah yang terbaik untuk hambanya, sama seperti Daud ketika tidak diizinkan untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan, tetapi skenario Tuhan, anaknya Salomo yang harus mendirikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menyayangi seluruh umatnya. Tidakkah kita ingin berkeluh kesah pada Dia yang paling menyayangi kita tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini? Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu tentang kita, dan Tuhan tahu tentang seluruh pergumulan kita. Marilah kita belajar dari doa syukur Daud hari ini, bahwa meskipun dalam hidup kita sering berinisiatif melakukan ini dan itu, dan maunya kita itu harus terrealisasi,
dan kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu punya keputusan sendiri. Harus benar-benar kita sadari bahwa apa yang ada dalam skenario Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Posisi kita sebagai hambanya haruslah tetap dalam kerendahan hati mengucap syukur dalam doa. Maka seruan renungan ini kepada kita hari ini, tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari bahwa kami bisa melanjutkan hari-hari kehidupan kami dengan anugerah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka layaklah kami untuk mengucap syukur di hadapan-Mu, dan izinkan kami kembali memohon di hadapan-Mu ketika kami sedang bergumul, ketika kami sedang berjuang untuk melawan virus corona yang masih mewabah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada para ahli untuk dapat menemukan vaksin atau obat yang bisa melawan virus corona ini, sehingga kami boleh melanjutkan kembali segala aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami seperti sedia kala. Dan kami rindu Tuhan untuk boleh melakukannya kembali dengan lebih baik, supaya menjadi pujian dan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Berganti orang-orang yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Berganti saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul oleh karena keadaan ekonomi yang sulit. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik, supaya negara kami boleh segera terlepas dari virus corona ini. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, supaya kami boleh seperti sedia kala memuji memuliakan Tuhan, menyampaikan rasa syukur kami seperti yang sudah dilakukan oleh Daud. Biarlah setiap keputusan yang dihasilkan adalah berasal dari hikmat yang dari Tuhan. Seluruh hidup kami percayakan pada kuat kuasa-Mu. Bahkan pelayanan gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, supaya Tuhan terus memampukan kami dengan semangat baru, meskipun di tengah-tengah segala keterbatasan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin.